Oke, halo Sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kalian semua kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan mencoba untuk merekap sebuah alur cerita film India yang sangat mind-blowing sekali Sobat Lamun, yang menceritakan tentang balas dendam seorang pria yang dimanfaatkan oleh kekasihnya sendiri. Oke, baiklah Sobat Lamun, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita gaskeun. It will only hurt you. Film akan berfokus kepada kehidupan seorang dokter gigi yang bernama Freddy, yang dimana ia memiliki sifat introvert dan susah menjalin komunikasi dengan perempuan yang baru ia kenal di dalam hidupnya. Dan pada suatu hari ia bertemu dengan seorang perempuan di Blue Cafe, yang dimana akibat sifat dan gaya berbicaranya, suasana pun menjadi awkward sehingga yang terjadi एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, I forgot. Oh, I'll call you soon. di mana Freddy hanya tinggal bersama seekor kura-kura yang ia anggap sebagai sahabat sejatinya setelah kepergian kedua orang tuanya secara tragis, yang dimana pada malam itu ia melihat sepasang muda-mudi yang sedang berpacaran di depan apartemennya. Dan tak lama dari itu seorang perempuan menghubungi Freddy melalui aplikasi hijau yang ia install, yang kemudian Freddy pun langsung mengajak bertemu di Blue Cafe di keesokan harinya. Keesokannya di Blue Cafe, setelah lama menunggu, perempuan tersebut pun tidak kunjung datang. Dan tak Freddy sadari ternyata seorang koki sedang memperhatikannya. Bahkan ternyata perempuan tersebut pun sudah berada di kafe sejak tadi. Dan oleh karena itu ternyata Freddy hanya dikerjai oleh sepasang kekasih yang ia lihat semalam. Bahkan mereka semua pun mulai mengejek Freddy karena tidak ada wanita yang mau dengannya. Lalu pada malam harinya ia diajak oleh bibinya ke sebuah acara pernikahan saudara jauhnya. तुम एकदम से आया होता मेरे को लगा कि तुम बड़ा हो के थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा. Dan pada saat itu pula pandangan Freddy mulai terfokus kepada salah seorang perempuan di sana. Lalu kemudian Freddy pun mulai memberanikan diri untuk mengajak perempuan tersebut berkenalan, yang dimana ternyata perempuan tersebut bernama Kainas. Namun ternyata Kainas sudah memiliki seorang suami yang bernama Rustom. Lalu yang terjadi, why are you talking to my wife? wife, Sir, she was not. bukannya mundur di sini, Freddy malah semakin memikirkan Kainas. Lalu kemudian di keesokan harinya di klinik milik Freddy, tak disangka Kainas pun datang untuk memeriksakan giginya, yang dimana ia mendapatkan rekomendasi dari temannya. Lalu ketika Kainas melihat foto ibu Freddy, ia pun sedikit membahas perihal ibunya Freddy yang seorang pemain cello terhandal di kota Mumbai. Dan dimana ia juga menjadikan ibu Freddy sebagai motivasi ia belajar cello, yang kemudian pemeriksaan pun dimulai. Dan pada hari ini Freddy hanya ingin mengambil rongsen gigi bungsu milik Kainas, dan nanti besoknya setelah hasil rongsen keluar ia pun akan memutuskan untuk mencabut gigi bungsu milik Kainas. Dan ya, setelah pertemuan itu Freddy pun mulai membayangkan kehidupan bahagianya bersama Kainas. Lalu singkat cerita di keesokan harinya Kainas pun datang kembali ke klinik Freddy. Namun di sini anehnya Freddy menyarankan Kainas agar dibius total agar menghindari rasa sakit. Yang setahu kita kan, jika ingin cabut gigi dibiusnya cuma di area giginya saja ya kan? I love you. Singkat cerita setelah selesai, Freddy pun membuatkan resep obat dan jadwal kontrol Kainas ke kliniknya. Yang dimana di sini ternyata Kainas juga memiliki sebuah alergi terhadap sabun pencuci piring. Yang kemudian setelah Kainas pergi, Freddy pun mulai mencari tahu tentang alamat tempat tinggal Kainas dari formulir pendaftaran. Yang kemudian pada malam harinya Freddy pun mulai mengawasi gerak-gerik Kainas di tempat tinggalnya. Dan pada malam itu juga Freddy melihat kelakuan ngasar Rustom kepada Kainas. Dan ia hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. 3 hari kemudian Freddy pun menunggu kedatangan Kainas untuk memeriksakan giginya. This is Freddy Jinwala, Dr. Freddy Jinwala, your dentist. Yang dimana ternyata Kainas tidak bisa datang. Namun di sini Freddy pun sedikit memaksa untuk bertemu. Sampai-sampai Freddy pun berani meninggalkan kliniknya tanpa memperhatikan pasien yang lain. Lalu kemudian mereka pun bertemu di sebuah taman dekat apartemen Kainas. Dan di sini terlihat luka lebam di wajah Kainas akibat perbuatan suaminya. Yang dimana di sini Freddy pun mencoba untuk menenangkan Kainas. Dan untuk mencairkan suasana, ia pun memberikan Kainas sebuah es krim. Lalu kemudian Kainas pun mulai menceritakan sifat-sifat suaminya, yang otoriter dan kasar kepada dirinya.
Setelah bertemu Kainas, Freddy pun menyuruh asistennya untuk menjadwalkan ulang seluruh kegiatannya di keesokan hari. Yang kemudian ia pun mulai berbelanja keperluannya seperti baju baru, celana baru, bahkan sepatu baru hanya untuk kencan bersama Kainas. Walaupun ia belum tahu Kainas mau atau tidak. Yang kemudian pada malam harinya, seperti biasa ia pun selalu memantau tempat tinggal Kainas. Yang dimana pada malam itu ia melihat suaminya yang akan berolahraga. Dan kesempatan itu pun ia jadikan untuk menelepon Kainas. Di sisi lain Kainas pun sangat senang. Namun di sini ia menyuruh Freddy agar tidak meneleponnya malam hari dikarenakan suaminya ada di rumah. Yang kemudian Freddy pun mengajak Kainas untuk bertemu. मुझे आपको कुछ देना है इसलिए. Lalu di keesokan harinya mereka berdua pun bertemu di sebuah restoran. Dan Freddy juga memberikan sebuah buku tentang kesehatan mental kepada Kainas. Bahkan pada malam harinya Freddy pun mulai menceritakan pertemuannya dengan Kainas kepada bibinya. Lalu semenjak hari itu mereka berdua pun sering menghabiskan waktu bersama. Dari mulai jalan-jalan bareng, ngopi, nonton film. Dan bahkan suatu ketika Freddy pun mulai berani memegang tangannya dan mencium Kainas. Kainas yang melihatnya pun ia pun langsung melakukan. Namun setelah melakukan itu Kainas pun langsung meninggalkan Freddy di sana, dikarenakan ia sangat merasa berdosa kepada suaminya. Bahkan berhari-hari pun ia tidak mendapatkan kabar dari Kainas. Yang kemudian ia pun menghampiri Kainas di apartemennya. Dan untungnya suami Kainas tidak berada di sana. Lalu Kainas pun menceritakan perihal kekerasan yang ia alami dari suaminya setelah menikah. Dan tak lupa di sini Kainas pun menyinggung perihal hubungan mereka berdua. Yang kemudian pada malam harinya bibinya pun menelepon Freddy, yang dimana ia pun menanyakan perihal hubungan Freddy dan Kainas. Dan bibinya pun menyuruh Freddy agar cepat-cepat menikahi Kainas. Yang dimana keesokan harinya ketika mereka bertemu, dengan gilanya Freddy pun menyarankan agar mereka berdua menyingkirkan Rustam. Dan setelah itu mereka bisa bersama. कोई solution नहीं है. Lalu setelah Kainas sepakat, Freddy pun mulai menyusun rencananya secara matang. Dari mulai mengamati kegiatan Rustom, sampai-sampai Freddy juga membeli sebuah pistol untuk menghabisi Rustom. Yang kemudian setelah semuanya matang, malam ini pun ia akan mencoba untuk menghabisi Rustom. Dan bahkan untuk memastikan Rustom benar-benar mati, ia pun melindasnya beberapa kali. Setelah itu ia pun meninggalkan Rustom begitu saja. Lalu ia pun pergi ke rumah lama milik keluarganya. Dan ia juga ternyata sudah menyuruh asistennya agar menutup kliniknya selama 4 hari di Mumbai. Lalu pada malam harinya sangat psikopatnya ia merayakan kematian Rustom. Yang dimana ia juga membayangkan menari dengan Kainas pada malam itu. Lalu pada pagi harinya ia pun memperbaiki mobilnya dan beralasan telah menabrak seekor anjing. Dan selama 4 hari juga ia akan membuka prakteknya di rumah lama milik keluarganya. Dan sementara itu di Mumbai kepolisian sangat kebingungan untuk mengungkap kasus kematian Rustom dikarenakan tempatnya gelap dan tidak ada CCTV di sana. Yang kemudian singkat cerita Freddy pun akan mendatangi apartemen milik Kainas. Namun ia dikagetkan dengan keberadaan lelaki asing di apartemen tersebut. Dan iya, ternyata selama ini Freddy hanya dimanfaatkan untuk membunuh Rustom oleh Kainas, agar ia dapat menguasai seluruh bisnis milik Rustom. Dan di sini Kainas pun menyatakan bahwa ia tidak pernah mencintai Freddy, bahkan ia jijik ketika Freddy akan menyentuhnya. Lalu Kainas pun menyuruh Freddy agar tidak mengganggunya kembali, dan bahkan ia juga tidak segan-segan melaporkan Freddy atas pelaku pembunuhan Rustom. Dan ternyata mereka pula menyimpan bukti-bukti pengintaian Freddy terhadap Rustom. Setelah menyaksikan kenyataan itu semua, hati Freddy pun menjadi sangat hancur. Yang dimana sampai-sampai ia juga teringat kembali terhadap masa lalunya, di mana ayahnya membunuh ibunya, yang kemudian ayahnya juga mendiskon umurnya sendiri. Yang itu semua dilakukan di hadapan mata Freddy kecil. Di sisi lain mereka berdua sedang merayakan kemenangan mereka dan Kainas yang sekarang telah memiliki sebuah restoran. Sementara itu Freddy mulai membakar satu persatu pakaiannya yang ia beli untuk membahagiakan Kainas. Lalu ia juga menceritakan semuanya kepada bibinya, keluarga satu-satunya. Dan anehnya Freddy pun mendatangi restoran milik Kainas, dan ia pun hanya memesan sebuah minuman, dan itu juga berulang-ulang sambil menatap Kainas dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan. Bahkan ia juga meminum minuman yang sudah diludahi oleh Raymond.
Lalu ia juga meminta Kainas agar meminta maaf kepada dirinya. Namun bukannya meminta maaf, Kainas dan Raymond pun mulai mengancam kembali atas ancamannya kemarin, yang padahal Freddy hanya ingin mendengar permintaan maaf dari Kainas. Lalu setelah mendapatkan penghinaan dan rasa sakit, Freddy pun mulai merencanakan aksi balas dendam kepada mereka berdua. Lalu pertama-tama Freddy pun mendatangi sebuah tukang kunci di pinggir jalan. Lalu di keesokan harinya dengan berpura-pura kehilangan kunci apartemennya, ia pun mencoba untuk menduplikat kunci apartemen milik Kainas. Setelah ia dapat masuk, ia pun langsung menaburi makanan Kainas dengan obat tidur. Lalu kemudian setelah itu ia pun mencari obat anti alergi milik Kainas, yang kemudian ia juga mencampurkan cairan pencuci piring dengan sabun muka milik Kainas. Namun ketika Freddy sedang membuka laptop milik Raymond, pada saat itu juga Kainas dan Raymond datang ke apartemennya. Namun untungnya Freddy sudah tidak berada di tempat tersebut. Yang ternyata Freddy berhasil bersembunyi di balkon apartemen milik Kainas. Lalu setelah itu pada malam harinya Freddy masuk kembali ke apartemen milik Kainas. Lalu Freddy pun mengirimkan sebuah pesan dengan menggunakan HP milik Kainas. Lalu kemudian Freddy juga menghapus foto dan video yang dijadikan sebagai alat bukti pembunuhan dari Rustom. Yang kemudian tak lupa ia juga menyabotase mobil milik Raymond. Lalu singkat cerita Kainas pun terbangun dengan rasa gatal yang menyelimuti mukanya. Melihat kejadian tersebut, mereka berdua pun sangat panik. Ditambah lagi tiba-tiba rem mobil Raymond blong. Dan ya, mereka berdua pun berakhir menabrak sebuah pembatas jalan. Namun untungnya mereka berdua pun berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Yang kemudian di keesokan harinya terlihat Freddy yang sedang makan di restoran milik Kainas dan melihat sesosok cicak. Di sisi lain, Kainas mendapatkan kabar bahwa restorannya akan ditutup oleh dinas kebersihan sekitar. Dan ya, kesempatan tersebut dijadikan Freddy sebagai momen agar ia dapat mengupload foto-foto mesum antara Kainas dan Raymond. Dan sementara itu di restoran, Kainas pun melihat fotonya yang diupload oleh akun milik Raymond. Dan dari rentetan kejadian-kejadian tersebut, Kainas pun mulai mencurigai Freddy sebagai pelaku utamanya, ditambah lagi dari pernyataan karyawan yang melayani Freddy pada saat itu. Dan bahkan ibunya juga memarahi Kainas akibat foto yang diupload oleh akun Raymond. Dan dengan penuh emosi mereka berdua pun mendatangi apartemen milik Freddy. Dan ternyata semua itu sudah diprediksi oleh Freddy akan terjadi. Lalu terlihat ia pun menghubungi seseorang. Dan sempat-sempatnya Freddy juga melakukan peregangan pada rahangnya. Dan yap, Freddy juga sudah memprediksi bahwa dirinya akan dipukuli oleh Raymond. Namun ketika Raymond sedang melakukan pemukulan, tiba-tiba ada dua orang anggota polisi yang mengetuk apartemen milik Freddy. Yang dimana di sini Kainas pun mencoba untuk membeberkan pelaku pembunuhan Rustom ialah Freddy. Di sini polisi pun tidak langsung percaya dan ia pun meminta bukti kepada Kainas. Dan yap, semua video dan foto barang bukti itu pun sudah dihapus oleh Freddy. Dan ya, polisi juga meragukan tentang kesaksian dari Kainas. Bahkan polisi juga menawarkan apakah kasus ini akan dibawa ke jalur hukum atau tidak. Namun di sini Freddy enggan untuk memperpanjang masalah tersebut. Singkat cerita, sesampainya mereka di apartemen, Kainas pun sangat marah dan ingin sekali membunuh Freddy. Sementara itu, Freddy sedang mengajak bibinya jalan-jalan sore, di mana bibinya membeberkan bahwa pembunuhan ibunya didasarkan oleh ibunya yang berselingkuh di belakang ayahnya. It will only hurt you. Yang kemudian sepulangnya ia ke apartemen, ia pun menemukan sebuah peluru yang ada di depan pintunya. Yang dimana ketika ia masuk, kondisi apartemen Freddy pun sudah porak-poranda yang dilakukan oleh Raymond. Setelah melihat itu semua, Freddy pun menelepon Kainas dan membeberkan bahwa ia telah melepaskan seekor ular di apartemen Kainas. Dan hal tersebut pun membuat Kainas dan Raymond pun sentak panik. Yang kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk tinggal di hotel terlebih dahulu. Lalu di sini Kainas pun mencoba untuk menghubungi Freddy kembali, di mana ia membeberkan bahwa kura-kura kesayangan milik Freddy sudah dijadikan sop oleh Raymond. Dan ya, hal tersebut pun membuat Freddy semakin dendam kepada kedua pasangan tersebut. Dan untuk menghormati kepergian sahabatnya, Freddy juga membuatkan kuburan untuk Hardy. Lalu setelah itu Freddy menyuruh tukang kebun rumahnya agar membersihkan rumahnya, dan abis itu ia mengambil cuti selama 1 minggu. Lalu Freddy juga menghampiri seorang gelandangan yang tinggal di sekitar area lokasi pembunuhan Rustom.
yang dimana Freddy menyuruh gelandangan tersebut agar bersaksi terhadap kasus penabrakan Rustom tempo hari. Sementara di sisi lain, Raymond dan Kainas sedang memasang CCTV dan memperbaiki pintu ke apartemennya. Sedangkan si gelandangan sedang menyampaikan kesaksiannya terhadap pembunuhan Rustom. 2054 था। Singkat cerita, setelah diselidiki, plat nomor tersebut pun milik Dr. Freddy. Lalu tanpa basa-basi, kedua polisi tersebut menghampiri Dr. Freddy di kliniknya. Yang kemudian di sini Dr. Freddy pun mulai berakting bahwa pada malam itu mobilnya telah dipinjam. काइनाज ईरानी का फोन आया था मुझे एक रात। Dan ya, pesan yang waktu itu Freddy kirimkan menggunakan HP Kainas berisi tentang ancaman pembunuhan yang dikirimkan kepada Freddy itu sendiri, dan sebuah CCTV yang menunjukkan Raymond yang menyimpan sebuah peluru di depan pintu apartemen Freddy. Dan yap, oleh karena bukti-bukti tersebut pihak kepolisian pun percaya kepada Freddy. Yang kemudian setelah kedua polisi itu pergi, Freddy pun menghubungi asistennya dan menyuruhnya menutup kliniknya selama 1 minggu ke depan. Sementara itu pihak kepolisian sudah menghubungi Kainas dan memintanya agar datang ke kantor. Yang kemudian Kainas juga dihubungi oleh Freddy, yang dimana ia menyuruh Kainas menemuinya di rumah lama milik keluarganya untuk meminta maaf kepada dirinya, dan ia juga telah memberitahukan kedua pasangan tersebut ke polisi dengan bukti-bukti fiktif yang telah ia manipulasi. तुम्हें लोकेशन पेन भेजता हूँ। एंड या Lalu tak lupa Freddy juga menyuruh Kainas untuk membawa sebuah koper. Kemudian singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di rumah lama milik Freddy. Yang kemudian Freddy pun mulai meminta mereka berdua agar meminta maaf kepada dirinya. Dengan sengaja juga ia meletakkan sebuah pistol di meja hingga yang terjadi. Dan ya, ternyata di sini mereka berdua berniat untuk membunuh Freddy di tempat tersebut. Namun itu semua hanyalah akal-akalan Freddy agar melihat ketulusan hati mereka berdua. Yang kemudian mereka berdua pun dilumpuhkan oleh Freddy dengan tembakan listriknya. Dan ya, ketika mereka berdua tersadar, mereka sudah berada di kursi praktek milik Freddy dan akan mencabuti giginya satu persatu tanpa menggunakan obat bius. Ini semua Freddy lakukan untuk membalas kematian sahabatnya Hardy yang dijadikan sup. Lalu di sini Kainas pun mencoba untuk memohon kepada Freddy agar dapat dilepaskan. Sementara di sisi lain, pihak kepolisian mulai mendatangi apartemen milik Kainas. Lalu scene pun kembali lagi ke Freddy, di mana Freddy menyuruh Kainas untuk memainkan alat musik cello, seperti apa yang Kainas katakan tempo lalu kepada Freddy. Namun ya, semua itu hanyalah kebohongan kecil Kainas saja. Yang kemudian Freddy pun mulai akan mencabuti gigi-gigi Raymond terlebih dahulu. Lalu setelah itu ia akan mengubur hidup-hidup Raymond di belakang rumahnya. Di sisi lain, polisi menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan mereka berdua membawa koper. Dikarenakan CCTV tersebut, pihak kepolisian berspekulasi bahwa mereka berdua telah melarikan diri keluar kota, yang dimana Freddy pun akan aman dari tuduhan pembunuhan atas mereka berdua. Lalu kemudian scene pun memperlihatkan Freddy yang mulai mencabuti satu persatu gigi milik Kainas. Dan setelah itu ia akan menguburkan Kainas di belakang rumahnya. Namun sebelum dikuburkan ia pun berkata, Still love you. Lalu kemudian Freddy pun rebahan di tengah-tengah kuburan mereka berdua dan film pun tamat. Oke, halo sobat Lamun, bagaimana filmnya? Sangat keren sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernahlah kalian memanfaatkan seseorang untuk keperluan diri kalian sendiri, dan jangan pernah malu untuk meminta maaf ketika diri kalian salah. Oke, baiklah sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye bye.